Saya mencari ilmu sejati yang berhubungan langsung dengan asal dan tujuan hidup. Menurut saya, untuk mengharapkan hidayah hanyalah bias didapat dengan kesejatian ilmu. Demi kesentosaan hati menggapai gejolak jiwa, saya tidak ingin terjebak dalam syariat. Jika saya terjebak dalam syariat, maka seperti burung sudah bergerak, akan tetapi mendapatkan pikiran yang salah. Karena perbuatan salah dalam syariat adalah pada kesalahpahaman dalam memahami larangan. Bagi saya, kesejatian ilmu itulah yang seharusnya dicari dan disesuaikan dengan ilmu kehidupan. Kebanyakan manusia itu, jika sudah sampai pada janji, maka hatinya menjadi khawatir, wataknya selalu was-was, senantiasa takut gagal. Alam di bawah kolong langit, di atas hamparan bumi dan semua isi di dalamnya, hanyalah ciptaan yang esa, tidak ada keraguan. Lahir batin harus bulat, mantap berpegang pada tekad. Yang membuat kita paham akan diri kita, pertama tahu akan datang ajal, karena itu tahu jalan kemuliaannya. Kedua, tahu dari mana asalnya ada kita ini, sesungguhnya berasal dari tidak ada. Kehendaknya pasti jadi, dan kejadian itu sendiri menjadi misal. Wujud mustahil bertandanya sebagai cermin yang bersih, merata ke seluruh alam. Yang pasti zatnya kosong, sekali dan tidak ada lagi. Dan janganlah menyombongkan diri, bersikaplah menerima jika belum berhasil. Semua itu kehendak Sang Maha Pencipta. Sebagai makhluk ciptaan, manusia di dunia ini hanya satu repotnya, yaitu tidak berwenang berkehendak dan hanya pasrah kepada kehendak Allah. Segala yang tercipta dari jasad dan sukma serta badan dan nyawa, itulah sarana utama, yakni cahaya, roh, dan jasad. Yang tidak tahu dua hal itu akan sangat menyesal. Hanya satu ilmunya melampaui sang utusan. Namun bagi yang ilmunya masih dangkal, akan mustahil mencapai kebenaran dan manunggal dengan Allah. Dalam hidup ini, ia tidak bisa mengaku diri sebagai Allah, sukma yang maha hidup. Kufur jika menyebut diri sebagai Allah. Kufur juga jika menyamakan hidupnya dengan hidup sang sukma, karena sukma itu adalah Allah. Waktu sholat merupakan pilihan waktu yang sesungguhnya, berangkat dari ilmu yang hebat. Mengertikah Anda mengapa sholat duhur 4 rakaat? Itu disebabkan kita manusia diciptakan dengan 2 kaki dan 2 tangan. Sedang sholat asar 4 rakaat juga adalah kejadian bersatunya dada dengan telaga Al-Kautsar dengan punggung kanan dan kiri. Sholat maghrib itu 3 rakaat karena kita memiliki 2 lubang hidung dan 1 lubang mulut. Adapun sholat isya menjadi 4 rakaat karena adanya 2 telinga dan 2 buah mata. Adapun sholat subuh mengapa 2 rakaat adalah perlambang dari kejadian badan dan roh kehidupan. Sedangkan sholat tarawih adalah sunnah muakkad yang tidak boleh ditinggalkan 2 rakaatnya oleh yang melakukan, menjadi perlambang tumbuhnya alis kanan dan kiri. Adapun waktu yang 5, bahwa masing-masing berbeda yang memilikinya.
Sholat subuh yang memiliki adalah Nabi Adam. Ketika diturunkan dari surga mulia, berpisah dengan istrinya Hawa menjadi sedih karena tidak ada kawan. Lalu ada wahyu dari melalui malaikat Jibril yang mengemban perintah Tuhan kepada Nabi Adam. Terimalah cobaan Tuhan, sholat subuhlah 2 rakaat. Maka Nabi Adam pun siap melaksanakannya. Ketika Nabi Adam melaksanakan sholat subuh pada pagi harinya ketika salam, telah mendapati istrinya berada di belakangnya sambil menjawab salam. Sholat duhur dimaksudkan ketika Kangjeng Nabi Ibrahim pada zaman kuno mendapatkan cobaan besar, dimasukkan ke dalam api hendak dihukum bakar. Ketika itu Nabi Ibrahim mendapat wahyu ilahi, disuruh untuk melaksanakan sholat duhur 4 rakaat. Nabi Ibrahim melaksanakan salat, api padam seketika. Adapun sholat asar dimaksudkan ketika Nabi Yunus sedang naik perahu dimakan ikan besar. Nabi Yunus merasakan kesusahan ketika berada di dalam perut ikan. Waktu itu terdapat wahyu ilahi. Nabi Yunus diperintahkan melaksanakan salat asar 4 rakaat. Nabi Yunus segera melaksanakan, dan ikan itu tidak mematikannya, malah ikan itu mati. Kemudian Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Sedangkan sholat maghrib pada zaman kuno yang memulainya adalah Nabi Nuh. Ketika musibah banjir bandang sejagat, Nabi Nuh bertaubat merasa bersalah. Dia diterima taubatnya, disuruh mengerjakan sholat. Kemudian Nabi Nuh melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, maka banjir pun surut seketika. Sholat Isya sesungguhnya Nabi Isa yang memulainya. Ketika kalah perang melawan Raja Harkiyah, semua kaumnya bingung, tidak tahu utara, selatan, barat, timur, dan tengah. Nabi Isa merasa susah, dan tidak lama kemudian datang malaikat Jibril membawa wahyu dengan uluk salam. Nabi Isa diperintahkan melaksanakan sholat Isya. Nabi Isa menyanggupinya dan semua kaumnya mengikutinya. Dan malaikat Jibril berkata, "Aku yang membalaskan kepada pendeta Balhum. Menurut pemahaman saya, sesuai petunjuk Syekh Siti Jenar dahulu, anasir itu ada 4 yang berupa anasir batin dan anasir lahir. Pertama, anasir Gusti perlu dipahami dengan baik, zat, sifat, asma, dan af'al, kedudukannya dalam rasa. Dat maksudnya adalah bahwa diri manusia dan apapun yang gemerlap di dunia ini tidak ada yang memiliki kecuali Tuhan yang Maha Tinggi. Yang besar atau yang kecil adalah milik Allah semua. Ia tidak memiliki hidupnya sendiri. Hanya Allah yang hidup, yang tunggal. Adapun sifat sesungguhnya segala wujud yang kelihatan yang besar atau kecil, seisi bumi dan langit, tidak ada yang memiliki, hanya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Adapun asma sesungguhnya, nama semua ciptaan seluruh isi bumi adalah milik Tuhan Allah yang Maha Lebih, yang Maha memiliki nama. Sedangkan artinya af'al adalah seluruh gerak dan perbuatan yang kelihatan dari seluruh makhluk isi bumi ini adalah tidak lain dari perbuatan Allah yang Maha Tinggi. Demikian maksud anasir Gusti. Anasiroh ada 4 perinciannya yang berwujud ilmu, yang dinamai cahaya persaksian atau nur suhud.
Maksudnya adalah sebagai berikut. Pertama, yang disebut wujud sesungguhnya adalah hidup sejati atau manusia sejati. Seperti pertempuran yang masih perawan, itulah yang dimaksud Badarullah yang sebenarnya. Kedua, yang disebut ilmu adalah pengetahuan batin yang menjadi nur atau cahaya kehidupan atau roh idofi, cahaya terang menyilaukan seperti bintang kejora. Ketiga, yang dimaksud zuhud adalah kehendak batin kejora. Ketiga, yang dimaksud zuhud adalah kehendak batin tatkala memusatkan perhatian, terutama ketika mengucapkan takbir. Demikianlah penjelasan tentang anasiroh, percayalah kepada kecenderungan hati. Anasir manusia maksudnya hendaklah dipahami bahwa manusia itu terdiri dari bumi, api, angin, dan air. Bumi itu menjadi jasad, api menjadi cahaya yang bersinar, angin menjadi nafas keluar masuk, air menjadi darah. Keempatnya bergerak tarik-menarik secara gaib. Demikianlah penjelasan saya tentang anasir. Banyak orang yang gemar dengan kesejatian, tapi karena belum pernah berguru, maka semua itu dipahami dalam konteks dualitas. Yang satu dianggap wujud lain. Sesungguhnya orang yang melihat seperti ini akan kecewa. Apalagi yang ditemui akan menjadi hilang. Walaupun dia berkeliling mencari, ia tidak akan menemukan yang dicari. Padahal yang dicari sesungguhnya telah ditimang dan dipegang, bahkan sampai keberatan membawanya. Dan karena belum tahu kesejatiannya, ciptanya tanpa guru menyepelekan tulisan dan kesejatian Tuhan. Walaupun dituturkan sampai capek, ditunjukkan jalannya. Sesungguhnya dia tidak memahaminya, karena ia hanya sibuk menghitung dosa besar dan kecil yang diketahuinya. Tentang hal kufur kafir yang ditolaknya itu, bukti bahwa ia adalah orang yang masih mentah pengetahuannya. Walaupun tidak pernah lupa sembahyang, puasanya dapat dibangga-banggakan tanpa sela, tapi ia terjebak menaati yang sudah ditentukan Tuhan. Sembah puji dan puasa yang ditekuni membuat orang justru lupa akan sang kanparan atau asal dan tujuan. Karena itu, ia lebih konsentrasi melihat dosa besar kecil yang dikhawatirkan, dan ajaran kufur kafir yang dijauhi justru membuat bingung sikapnya. Tidak ada dulu dinulu, tidak merasa, tidak menyentuh. Tidak saling mendekati sehingga buta orang itu. Takdir dianggap tidak akan terjadi. Salah-salah menganggap ada dualisme antara Maha Pencipta dan Maha Memelihara. Jika aku punya pemikiran yang demikian, lebih baik aku mati saja ketika masih bayi. Tidak terhitung, tidak berpikir. Banyak orang yang merasa menggeluti tata lafal, mengkaji sembahyang, dan berletih-letih berpuasa. Semua itu dianggap akan mampu mengantarkan. Padahal salah-salah menjadikan celaka, dan bahkan banyak yang menjadi berhala. Pemikiran saya sejak kecil, Islam tidak dengan sembahyang, Islam tidak dengan pakaian, Islam tidak dengan waktu, Islam tidak dengan baju, dan Islam tidak dengan bertapa. Dalam pemikiran saya, yang dimaksud Islam tidak karena menolak atau menerima yang halal atau haram.
Adapun yang dimaksud orang Islam itu mulia wisesa jati, kemuliaan selamat sempurna sampai tempat tinggal besoknya. Seperti bulu selembar atau tepung segelintir hangus tak tersisa, kehidupan di dunia seperti itu keberadaannya. Manusia sebelum tahu makna alif akan menjadi berantakan. Alif menjadi panutan sebab untuk semua huruf, alif adalah yang pertama. Alif itu badan idhofi sebagai anugerah. Dua-duanya bukan Allah. Alif merupakan takdir, sedangkan yang tidak bersatu namanya alif lapat. Sebelum itu jagat ciptaannya sudah ada. Lalu alif menjadi gantinya yang memiliki wujud tunggal, ya tunggal rasa, tunggal wujud. Ketunggalan ini harus dijaga betul sebab tidak ada yang mengaku tingkahnya. Alif wujud adalah yang agung. Ia menjadi wujud mutlak yang merupakan kesejatian rasa. Jenisnya ada 5, yaitu alif mata, wajah, niyajati, iman, syariat. Allah itu penjabarannya adalah zat yang maha mulia dan maha suci. Allah itu sebenarnya tidak lain karena kamu itu Allah. Dan Allah semua yang ada ini, lahir batin kamu ini, semua tulisan merupakan ganti dari alif. Allah itulah adanya. Alif penjabarannya adalah permulaan pada penglihatan, melihat yang benar-benar melihat. Adapun melihat zat itu merupakan cermin ketunggalan sejati menurun kepada kesejatianmu. Cahaya yang keluar kepada otak keberadaan kita di dunia ini merupakan cahaya yang terang benderang. Itu memiliki 127 kejadian. Menjadi penglihatan dan pendengaran, nafas yang tunggal, nafas kehidupan yang dinamakan panji. Panji bayangan zat yang mewujud pada kebanyakan iman. Semua menyebut dzikir sejati la ilaha illallah. Ada burung yang memangku bumi langit. Burung itu indah sebutannya meliputi seluruh hidup sekarang ini. Hidup dari burung itu meliputi seluruh dunia ini. Bermata 4, berwarna 8, berkulit syariat, berdarah thariqat. Itulah sesungguhnya berotot hakikat. Berdaging ma'rifat, berparuh syahadat sejati, berlidah tauhid sebutannya, berhati huruf nun. Temboloknya adalah Sufia, empedunya Khotijah, jantung adalah budinya, berparuh emas susum ada 4 jenis, bernyala 4. Bersuara malaikat Jibril, bermata 4, bermata bulan dan matahari, bernafas nurani. Hidungnya adalah gunung Tursina mencari ilmu di bawah Arasi. Kedua telinganya disebut gunung Jabal Kat. Matanya adalah hara-hara Tarwiyah yang berada di gunung Manik Maya. Dada, punggung, dan lambung kanan disebut Macapat. Minumannya Rabani. Berbadan nabi, bersayap malaikat. Bertengger di Nabi Adam. Kepalanya adalah Nabi Ibrahim, otaknya Baitul Ma'mur, pujiannya 6 macam. Itu harus kau pahami anakku, burung tersebut adalah kendaraan untuk naik ke surga atau neraka. Hanya yang terpilih yang memahaminya. Karena terkunci di diri wali, burung itu adalah sukma yang tidak berwarna. Kendaraan bagi yang jeli,
burung tersebut jika sudah hidup tidak akan mati di dunia sampai dengan akhirat. Tamatlah pengubahan ini yang disebut suluk malang sumirang, ilmu tentang yang sejati. Dikisahkan bahwa Pangeran Panggung kemudian keluar dari dalam api sambil membawa kitab. Kemudian disambut oleh Sultan Shah Ngalam Akbar beserta seluruh wali dan ulama bergema memberi salam. Sunan Panggung atau Syekh Malang Sumirang yang memiliki nama asli Raden Watiswara diperkirakan hidup antara tahun 1483 sampai 1573 Masehi. Beliau putra dari Sunan Kalijaga hasil perkawinan dari Siti Zainab, saudara Sunan Gunung Jati. Menurut Babat Jala Sutra, sebelum dijatuhi hukuman bakar hidup-hidup, ia memiliki istri Wasi Bagena dari Jatinom Klaten yang masih cucu Brawijaya VIII. Kepribadian Sunan Panggung sangatlah unik. Beliau memiliki lelewah atau tingkah laku mirip ayahnya yang menjadi wali Sunan Kalijaga, dan berguru kepada Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga, dan sangat menghormati ayahandanya dan gurunya yang terkenal wali nyentrik di tanah Jawa. Semula beliau dikirim Raden Patah Kepengging untuk menjadi mata-mata. Namun beliau justru tertarik dengan ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dan menjadi pengikut setianya. Karena sikapnya itu ia mendapatkan peringatan keras dari Dewan Wali Songo. Kecuali ayahnya sendiri Sunan Kalijaga yang tetap membiarkan anaknya mengikuti Syekh Siti Jenar. Peringatan keras dari pihak Demak dan Dewan Wali tidak digubris oleh Sunan Panggung. Karena dalam hal ini beliau sudah membuktikan sendiri melalui laku dan perjalanan spiritualnya tentang ajaran Syekh Siti Jenar dan bisa membedakan dengan ajaran syariah pada waktu itu, yang hanya menuntut diperlakukan syar'i dan maknanya. Maka akidah yang beliau ikuti adalah penyatuan dengan Tuhan, ilmu ma'rifat yang sesuai dengan ajaran Syekh Siti Jenar. Syarat yang beliau jalankan adalah sholat daim, dan cara penyebaran ajarannya adalah secara terbuka untuk umum, tidak ada yang dirahasiakan, dan tidak menganggap orang lain lebih bodoh darinya. Sehingga setiap orang selalu bebas untuk memperoleh kesempatan mendapat ilmu agama jenis apapun. Sampailah suatu saat terjadinya tragedi dihukumnya guru agungnya Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung marah besar, sebab para wali menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak berdosa. Untuk itu ia mengatur strategi dan siasat setelah belajar dari dua kasus pendahulunya yang dihukum mati, yaitu Ki Ageng Pengging dan gurunya Syekh Siti Jenar. Sunan Panggung mendirikan Bakuron Lemah Abang di Pengging, dan beliau berhasil merekrut siswa yang sangat banyak. Bahkan kiai yang semula dikader oleh Dewan Wali Songo yang didoktrin untuk menyingkirkan ajaran Syekh Siti Jenar justru menjadi murid setia Sunan Panggung. Selain itu, Sunan Panggung berperilaku aneh cara memperingatkan Dewan Wali Songo. Sebagai balasan atas Dewan Wali Songo, Sunan Panggung kemudian melakukan tindakan balasan yang terhadap Dewan Wali Songo dengan cara memelihara 2 ekor anjing yang dipeliharanya sejak kecil, yang diberi nama Ki Tokit dan Ki Iman.
Kemudian anjing itu diajak berlari-lari mengelilingi masjid jami sambil bergurau. Tindakan ini di samping menggambarkan pendapat Al-Hallaj agar nafsu hewan dibuang keluar dari jiwa manusia, juga sekaligus menunjukkan kepada Dewan Wali Songo dan penguasa Demak bahwa anjing tersebut juga beriman dan bertauhid kepada Allah, dan anjing tidak menjalani kehidupan kehendaknya sendiri seperti kebanyakan manusia yang dibalut dengan alasan keagamaan. Padahal agama itu hanya berdasarkan tafsir nalar dan dasar hukum syar'i yang dohir. Karena perguruan Sunan Panggung dianggap membahayakan oleh Dewan Wali dan Demak khususnya. Karena ajaran yang dulu pernah dilarang, kini malah dihidupkan kembali. Untuk itu penguasa dan Dewan Wali mengadakan sidang untuk mengambil tindakan untuk Sunan Panggung. Dari hasil sidang disepakati bahwa pemanggilan kepada Sunan Panggung harus dengan cara halus dan diundang untuk memecahkan masalah pemerintahan. Jika sudah hadir, maka Dewan Wali membujuk untuk menutup perguruannya dan bergabung dengan Dewan Wali, termasuk mematuhi konsep keagamaan yang sudah digariskan Kerajaan Demak. Selain itu juga disepakati agar penghukuman terhadap Sunan Panggung jangan sampai memunculkan kehebohan sebagaimana pendahulunya, yakni agar Sunan Panggung dibakar hidup-hidup dan tempatnya langsung disediakan di alun-alun sebelum Sunan Panggung datang. Sunan Panggung diundang oleh pihak kerajaan, dan akhirnya Sunan Panggung menyanggupi undangan tersebut bersama utusan dari pihak Demak. Sunan Panggung berargumen bahwa inilah saat yang tepat untuk mengkritik model dan materi dakwah serta arogansi agama syar'i yang dijalankan pihak Demak. Sunan Panggung datang ke Demak disertai 2 anjingnya. Sesampai di alun-alun, ia melihat tumpukan kayu yang disiram minyak. Sunan Panggung sudah menduga siasat penguasa Demak yang akan dilakukan padanya. Namun Sunan Panggung sudah berketetapan hati untuk menghadapi apapun yang terjadi. Setelah matahari sebesar kemiri condong ke barat, Gunung Muria merendah, alun-alun Demak menjulang, orang-orang masih berdesakan. Mereka tak percaya sesuatu yang terlihat oleh mata. Malang Sumirang raganya tidak tersentuh oleh amukan api. Sang Tanur menjadi mahlike elok berhias permai dikelilingi pertamanan, bertabur kembang lengkap dengan hamparan mutiara. Busana dari surga yang teramat wangi harum, semerbak laksana busana Nabi Ibrahim yang diturunkan dari surga. Lihat, Sunan tidak terbakar, bisa mati di dalam hidup dan hidup di dalam mati. Memancar cahaya kemilau dan bau harum semerbak. Orang-orang bergumam dalam hati, Malang Sumirang diuji dengan dibakar hidup-hidup tetapi terus hidup. Dalam semara amukan api, Malang Sumirang menulis suluk dengan pembuka dan danggulo. Malang Sumirang telah menaiki burung sadrah karena begitu mendalamnya rindu dalam pencarian ilmu kesejatian hidup yang sempurna. Malang Sumirang nyata lahir batinnya keliputan Sanyoto Wali, mulia pikirannya tiada batas, jadi barang yang diinginkannya sempurna sampai hakikat rasa puncaknya ilmu. Ilmu sejati rasa yang meliputi rasa.
rasa yang sejati. Sejatinya rasa bukan rerasan yang diucapkan, bukan rasa yang keenam, bukan pula rasa yang tercecap di lidah. Bukan rasa yang terbersih di hati, bukan rasa yang diciptakan, bukan pula rasa yang dirasakan tubuh. Bukan rasa yang dirasakan suara, dan bukan pula rasa kenikmatan dan derita sakit. Sejatinya rasa yang meliputi rasa, rasa pusarnya rasa. Para wali yang telah menjatuhkan hukuman mati dengan dibakar hidup-hidup hanya terbengong. Sunan Kudus kemenakannya menjadi limbung, bingung melihat kenyataan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Para wali terlanjur menghukum Malang Sumirang karena dituduh telah menyebarkan ilmu sesat. Gemar memelihara anjing dan dilatih untuk menurut sampai mengerti bahasa manusia. Tidak saja menghindari sholat di masjid, malah sering mencemari masjid membawa anjing piaraan, binatang yang sangat jorok, liurnya najis. Jalan yang ditempuh Malang Sumirang, jalan kegilaan, tarik Majnun Rabbani. Gila karena tergila-gila kepada Tuhan. Linglang linglung lupa daratan, terbenam senang dalam nikmat dahsyat. Kegilaannya itu pada mulanya ditujukan oleh ketidakaktifannya sendiri, sikap acuh tak acuh pada hukum. Para wali menuduh Malang Sumirang telah menyingkir dari ajaran agama, tata syariat dilalaikan. Para santrinya malah menyebutnya Sunan Panggung. Sunan yang hidup di tengah hutan dengan pohon-pohon berbatang besar, panggung atau cabang besar. Sunan, susuhunan, susunan atau sinuhun, dia yang dijunjung. Gelar ini sesungguhnya khusus untuk hierarki wali Islam yang memiliki wilayah perdikan dan sebutan bagi penguasa tertinggi Mataram. Para santrinya sangat menghormati, tunduk dengan segala perintah, dan mengikuti semua ajarannya. Para santri diajari mencari kehidupan yang sempurna, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Manusia tidak lain hanyalah jasad-jasad mati yang dipenuhi oleh nafsu luamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Kita lepaskan nafsu-nafsu itu, karena di tengah-tengah nafsumu bertahta sir, atau rahasia yang tersembunyi, roh dalam jiwa, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Inji Sunan, wayang dan bayangan harus menyatu dalam satu jiwa. Roh dalam jiwa memainkan makhluk-makhluk atas kehendaknya. Inji Sunan, sejatinya yang memerintah kita bukanlah tubuh kita, tetapi roh dalam jiwa. Inji Sunan, seperti Kresna yang memerintah kerajaan, hakikatnya bukan Kresna, tetapi Kresna Darawati, Kresna yang di dalamnya bertahta roh Wisnu, Kresna titisan Wisnu. Inggih Sunan, bebaskan roh kalian dari ikatan hukum-hukum yang menghalangi kebebasan roh yang menuju dan menyatu dengan Tuhan. Inggih Sunan, hakikat hidup abadi baru dimulai sesudah mati. Mendengar kalimat terakhir, para santri secara serentak tiba-tiba memukuli dirinya sendiri, menyiksa dirinya sendiri, membentur-benturkan kepalanya di sembarang tempat sambil berteriak,
Aku ingin mati. Aku ingin mati. Aku ingin bunuh diri. Desa Ngundung, daerah tempat tinggal Malang Sumirang, menjadi gempar. Para santri Malang Sumirang mencari mati, mencari orang yang mau menolong untuk membunuhnya. Semua orang diteror agar penduduk menjadi marah. Ini suatu jalan untuk mencari kematian. Melihat tingkah santri-santrinya, Malang Sumirang menjadi bingung. Dia berlarian mengejar dan memanggil para santri sambil berteriak, "Bunuh diri, dosa besar." Teriakan Malang Sumirang menghentikan pola dan perilaku para santri. Secara serentak, para santri menghambur mendekati Malang Sumirang dan berlutut mengelilingi. Para santri merunduk dan terdiam. Suasana menjadi hening. Beberapa saat setelah larut dalam diam, Malang Sumirang mengajak santri-santri melepaskan roh dari badannya. Kesengsaraan dunia ini tidak lain suatu kegilaan. Orang-orang mencari kebutuhan badania tanpa memperhatikan kebutuhan rohani. Orang-orang mencari kenikmatan, namun hanya penderitaan yang dijumpai. Manusia bingung karena tidak mengenal dirinya sendiri, karena dijadikan buta oleh hawa nafsu. Mencari ilmu suci tidak mungkin diperoleh dengan alat panca indera, karena sifatnya yang kotor, najis, dan palsu. Kebaruan adalah kepalsuan, kekotoran dan kenajisan yang segera hancur bersama-sama tiba ajal. Hidup sesudah lahir adalah kebaruan, maka itu palsu, najis dan kotor. Hidup sesudah kelahiran adalah kematian yang sesungguhnya. Keadaan kematian itulah yang membuat manusia tidak bisa bebas dari nafsu, kebohongan, kebutuhan kekuasaan, makan, minum, bahkan salat, puasa, zakat, haji. Kembalinya manusia ke asal dari mana ia lahir. Sesudah ajal tiba nantilah hidup yang sesungguhnya. Ketika manusia tidak lagi membutuhkan apapun termasuk keinginan, karena keinginan adalah awal dari kesengsaraan. Di mata Malang Sumirang, para wali telah keliru memanjakan pemerintahan yang tidak adil, menindas dan korup. Makna tidak memiliki kekayaan apa-apa dalam bahasan dan perenungan tanpa adanya pemikiran. Syekh Siti Jenar, sebuah perlawanan terhadap para wali yang mendukung Demak. Maka oleh penguasa, ajaran Syekh Siti Jenar dianggap bukan hanya sesat, tetapi juga mengganggu ketentraman masyarakat dan mengancam stabilitas kerajaan Raden Pata. Karena gagal membujuk, atas nama Raja Demak, Dewan Agama menetapkan hukuman mati bagi Siti Jenar. Berbadan roh, Malang Sumirang bergumam seperti mendengung. Para santri menirukan apa yang diucapkan Malang Sumirang secara bersama dan berulang seperti berzikir. Berbadan roh, aku bukan Siti Jenar, aku Malang Sumirang, kesempurnaan yang benar-benar sempurna. Para wali mengajarkan hukum syar'i tetapi tidak memahami lambang-lambang. Para santri tenggelam dalam ekstasi kegilaan, jagat suwung. Angin seperti berhenti berhembus, lari ke awang-awang dan uwung-uwung. Jagat menjadi pertapaan sunyata, bumi resah. Malang Sumirang mencari ilmu kesejatian.
berguru pada Sunan Giripraben tatkala diajari ilmu sejati, usianya baru 17 tahun. Sejak saat itu sering menyiksa raga bertapa. Malang Sumirang mengaku berbadan rohani. Para wali menyebut Malang Sumirang sebagai orang yang tidak senonoh, tak pantas, dan anarkis, bahkan teroris, menjadi simbol anti tatanan. Pengakuan Malang Sumirang dan perilaku santri-santrinya membuat para wali geram. Para wali menuduh Malang Sumirang mewariskan suluk liar, mengingkari semua tatanan atas nama anarki jalan kegilaan. Menyingkap tapi rahasia, menyurat yang tersembunyi. Setelah mempertimbangkan pendapat para wali, Sultan Demak memutuskan Malang Sumirang dihukum dengan dibakar pati obong di alun-alun Demak. Mendengar keputusan majelis para wali, Malang Sumirang tidak menampakkan ketakutan, bahkan menantang keponakannya Sunan Kudus untuk segera menyalakan unggun. Sebelum berjalan menuju api pembakaran, Malang Sumirang minta disediakan tinta dan kertas 2 bandel. Sultan Demak dan para wali semakin bingung. Permintaan Malang Sumirang sangat aneh. Malang Sumirang berjalan menuju api pembakaran. Tidak ada kata lain yang terucap dari mulutnya selain kata kebenaran. Api membumbung ke angkasa. Malang Sumirang bergegas naik ke atas unggun, dan 2 anjingnya yang setia mengikuti terjun ke dalam api. Matahari semakin mengecil, Gunung Muria kembali menyembul. Angin bergegas dari awang-uwung dan uwung-uwung melintasi alun-alun Demak. Kobaran api semakin menggila. Malang Sumirang tidak tersentuh amukan api. Lihat, di dalam api dengan enaknya Sunan menulis. Api terus menjilat, menyala lama, namun Sunan tetap tentram seakan bernaung di kolam bening. Raganya tak mempan amukan api. Ya, seperti Sinta, seperti Nabi Ibrahim. Orang-orang terperanjat dan mundur beberapa langkah, melihat 2 sosok keluar dari amukan api.